Bayangkan ini, Anda adalah raja jalanan, bos mafia Italia yang ditakuti semua negara bagian. Anda punya jet pribadi, kekuasaan yang bisa membeli hakim dan politisi, dan bank Anda menampung uang hingga 1,23 juta dolar setahun. Anda hidup sebagai Tuhan di dunia Anda sendiri. Tapi, di balik tatapan mata dingin itu, ada rasa hampa yang menusuk. Kesepian yang tidak bisa dibayar dengan uang sepeser pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hidayah, selamat datang kembali di channel Cahaya Umat. Hari ini, kita tidak hanya akan menyajikan sebuah cerita, kita akan menyelami pengalaman transformatif yang mendefinisikan ulang makna kekuasaan dan kekosongan spiritual. Kisah Vince Vaccari ini mengajarkan kita bahwa tidak peduli seberapa jauh dan kelam jalan yang telah kita lalui, pintu rahmat dan pengampunan Tuhan selalu terbuka lebar. Ini adalah bukti hidup bahwa seorang raja kriminal pun bisa menemukan kedamaian sejati di dalam pelukan Islam. Kami menyajikan kisah ini dengan harapan besar dapat menyentuh hati banyak orang. Untuk itu, dukungan Anda sangat berarti. Tolong bantu kami menyebarkan kisah inspiratif dan penuh hikmah ini dengan menekan tombol like sekarang juga. Jangan lupa subscribe ke channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah ketinggalan video-video pencerahan kami berikutnya. Dengan begitu, Anda turut berpartisipasi dalam menyebarkan kebaikan ini. Siapkan hati Anda, mari kita mulai perjalanan ini. Lahir di Salerno, Italia, Vince Vaccari hanyalah seorang anak kecil ketika ia bermigrasi ke Australia Selatan. Namun, alih-alih mengejar impian di tanah baru, ia justru menemukan jalan gelap yang membawanya pada puncak dunia kriminal. Sejak usia 14 tahun, ia sudah bergaul dengan para kriminal kelas kakap, para yang terbaik dari yang terbaik, dan ia menunjukkan bakat alami dalam dunia kejahatan. Kenaikan pangkatnya sangat cepat dan brutal. Vince Vaccari bukan sekedar anggota geng, ia adalah otak di balik operasi besar. Puncaknya, ia menduduki posisi sebagai bos dari salah satu kelompok pengendara motor kriminal paling terkenal dan ditakuti di Australia. Namanya menjadi sinonim dengan kekuasaan di jalanan. Vince memegang kendali atas banyak aspek dunia bawah tanah. Ia memiliki pengaruh di klub malam, industri dewasa, dan tentu saja perdagangan narkoba. Saat ia masuk ke sebuah klub malam, para bouncer dan bahkan pemiliknya akan melindunginya. Kepolisian pun tidak bisa menyentuhnya di tempat-tempat itu tanpa resiko besar kehilangan lisensi. Ia adalah raja yang tidak terjamah, bahkan ketika usianya masih sangat muda. Kehidupan Vince dipenuhi dengan kemewahan yang hanya bisa diimpikan banyak orang. Ia mengendarai mobil dan motor paling mahal, tinggal di hotel-hotel mewah, dan membuang-buang uang tanpa berpikir dua kali. Dalam 1 tahun, ia bahkan mengaku menghasilkan uang tunai lebih dari 1,23 juta dolar, jumlah fantastis pada masa itu. Segala bentuk bling-bling yang melambangkan kekuasaan ada padanya. Gadis-gadis, rasa hormat dari para preman, dan yang paling penting, rasa powerful yang tak tertandingi. Namun di balik semua kemilau emas, ada penderitaan batin yang terus menggerotinya. Vince yang selalu mengidentifikasi dirinya sebagai seorang Roman Katolik yang taat, memiliki konflik iman yang dalam. Ia selalu percaya pada Tuhan, bahkan ketika ia berada di penjara. Ia akan membuat tanda salib dan berdoa. Ironisnya, ia menyebutkan bahwa praktik agama bagi para mafia dan dirinya hanyalah budaya dan tradisi, bukan keimanan sejati. Inilah kontradiksi terbesar dalam hidupnya. Para mafia akan mendatangi pastor untuk mengaku dosa, menceritakan kejahatan, dan sebagai hukuman, mereka hanya diminta membaca beberapa doa Ave Maria. Setelah menaruh sumbangan di kotak amal, mereka merasa diampuni dan segera kembali ke jalanan untuk menjual narkoba dan melakukan kekerasan. Vince dan kawanannya berhasil memiliki yang terbaik dari dua dunia, menurut cara pandang mereka. Menjadi kriminal buas, sekaligus merasa terampuni. Tetapi sistem itu gagal mengisi kekosongan hatinya. Vince mengakui bahwa saat ia kembali ke rumah dan mengemudi sendirian di jalanan,
Atau ketika ia terbaring di tempat tidur di samping istri dan anak-anaknya, ia selalu merasakan sense of emptiness, perasaan hampa yang tak dapat dijelaskan. Perasaan itu sangat nyata dan menguasai dirinya, sebuah bisikan bahwa semua kekayaan itu tidak berarti apa-apa. Ia memiliki tahta, tapi ia tidak memiliki kedamaian. Ia adalah raja yang kaya raya, tetapi jiwanya adalah pengemis yang kelaparan. Kekuasaan telah membuatnya buta, menuntunnya semakin jauh ke dalam kuburan spiritual yang ia gali sendiri. Sebuah kehancuran besar hanya tinggal menunggu waktu. Kehidupan seorang bos mafia adalah medan perang abadi. Dan Vince Vaccari adalah veteran yang babak belur. Jalanan yang ia kuasai penuh dengan musuh, pengkhianatan, dan ancaman maut yang mengintai di setiap sudut. Bagi Vince, senjata bukanlah alat, melainkan perpanjangan dari dirinya. Ia selalu siap siaga, siap menembak, dan siap ditembak. Ironisnya, dalam semua konflik yang ia hadapi, setiap tembakan yang menimpanya selalu dilepaskan dari jarak point blank, jarak yang sangat dekat, bukan dari kejauhan. Ini menunjukkan betapa intim dan personalnya setiap upaya pembunuhan terhadap dirinya. Vince adalah sasaran utama yang harus dienyahkan. Jika Anda bertanya seberapa brutalnya hidupnya, Vince adalah bukti fisiknya. Ia telah ditembak sebanyak 6 kali. Beberapa peluru meninggalkan bekas permanen yang mengancam nyawanya. 1 peluru bersarang di kepalanya, yang kemudian harus diangkat melalui operasi. Tembakan lain menembus sisi tubuhnya, mematahkan 2 tulang rusuk, dan seharusnya langsung menembus jantungnya, namun meleset dan keluar dari dadanya. Peluru lain nyaris memutuskan sistem syaraf tulang belakangnya, yang pasti akan membuatnya lumpuh seumur hidup, andai ia tidak sempat menghindar. Ia juga ditembak di kaki, serta selamat dari upaya pembunuhan paling mengerikan. Mereka mencoba meletakkan bom di dekat rumahnya, yang untungnya meledak lebih awal sekitar 20 meter darinya. Vince adalah sosok yang hidup di antara hidup dan mati, berkali-kali lolos dari maut. Setiap bekas luka adalah pengingat bahwa kekuasaan datang dengan harga yang mematikan. Konflik terbesar dan terakhir dalam kehidupan kriminalnya berputar pada sebuah transaksi narkoba kolosal. Vince telah mengatur kesepakatan besar bernilai fantastis, $20 juta. Ini adalah puncaknya segalanya, target keuangan terakhirnya. Ia berjanji pada dirinya sendiri, setelah kesepakatan ini berhasil, saya akan keluar dari kehidupan ini. Saya sudah selesai. Uang sebanyak itu seharusnya membelikannya kebebasan, keamanan, dan pensiun yang ia dambakan, meski ia tahu uang tidak pernah benar-benar membeli kedamaian. Ia menjemput pemasoknya, seorang pria yang seharusnya menjadi mitra bisnis. Saat mereka berkendara, Vince mulai merasakan firasat buruk. Pemasok itu terlihat mencurigakan. Namun naluri bisnisnya, atau mungkin kesombongannya, membuat Vince mengabaikan peringatan itu. Ia percaya, setelah semua yang ia lalui, ia adalah orang yang paling berhak mendapatkan uang itu. Ia tidak tahu bahwa kesepakatan $20 juta itu bukanlah transaksi bisnis, melainkan rencana pembunuhan yang disiapkan dengan sangat matang. Pemasok itu telah memancingnya keluar, membuat Vince percaya bahwa mereka akan bernegosiasi. Padahal tujuan sebenarnya hanyalah satu, mengeliminasi raja kriminal itu untuk selamanya. Di tengah kegelapan malam, Vince Vaccari sedang menuju ke titik yang ia yakini sebagai garis akhir kehidupan gemerlapnya. Padahal, itu adalah awal dari kehancuran total. Kehancuran tahta seorang raja kriminal seringkali tidak datang dari tembakan musuh, melainkan dari pengkhianatan dan konsekuensi yang paling menyakitkan. Bagi Vince Vaccari, kehancuran itu tiba di sebuah taman sepi, di penghujung transaksi $20 juta yang seharusnya menjadi tiket kebebasannya. Pemasok itu meminta diturunkan di area taman. Saat mobil berhenti, putra tiri Vince, seorang pemuda yang tidak bersalah dan hanya ikut menemani ayahnya, keluar dari mobil. Ia hendak mengucapkan selamat tinggal, dengan keyakinan bahwa pria itu adalah rekan ayahnya. Namun di saat putranya mengulurkan tangan, pria itu dengan keji menodongkan senjata ke dada sang anak. Boom! Peluru ditembakkan dari jarak point blank. Anak itu tersungkur. Vince yang melihat kengerian itu dengan panik menarik tubuh putranya kembali ke dalam mobil.
Di tengah keputusasaan itu, ia mendengar kata terakhir dari bibir sang anak. "Papa." Belum sempat Vince bernafas, pembunuh itu mengarahkan pistolnya ke arah bos mafia itu. Vince instinctively merunduk dan menginjak gas, mencoba melarikan diri, tetapi hujan peluru sudah terlanjur dilepaskan. Boom, 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 boom. Vince berhasil melarikan diri, tetapi ia tahu ia terluka parah. Saat ia mengemudi seperti orang gila, ia berusaha menyadarkan putranya. Ia menarik kepala sang anak, mencoba memberikan napas buatan, tetapi putranya sudah tak bernyawa. Sang koroner kemudian mengonfirmasi bahwa peluru itu langsung mengenai jantung, membuat kematiannya instan. Putra itu meninggal dunia saat melindungi ayahnya. Dalam keputusasaan itu, Vince sempat menghubungi ambulans, memohon agar mereka bertemu di tengah jalan. Namun saat ia berbicara, ia mulai batuk-batuk, dan darah segar menyembur ke seluruh dashboard mobilnya. Saat itulah ia tersadar, ia juga tertembak, dan darah itu berasal dari paru-parunya. Di tengah kabut rasa sakit fisik dan trauma emosional yang tak terperi, sesuatu yang luar biasa terjadi. Sang raja kriminal yang selama ini mengandalkan senjata dan kekerasan hanya bisa memejamkan mata dan berbisik dalam hati, memohon kepada Tuhan yang ia abaikan selama bertahun-tahun. "Ya Allah, ampuni saya. Saya mohon jadikanlah anak saya seorang syahid." Di momen terendah dan paling gelap dalam hidupnya, ketika semua uang dan kekuasaan tidak bisa mengembalikan satu tarikan nafas pun dari putranya, Vince menemukan dirinya tak berdaya di hadapan Zat yang Maha Kuasa. Semua kemewahan yang ia kejar telah mengkhianatinya. Semua yang ia beli dengan uang hanya membawa bencana. Ketika ambulans tiba, Vince dipaksa melepaskan putranya. Saat ia mencoba keluar dari mobil, ia merasakan tulang rusuknya sakit. Baru saat itu ia menyadari bahwa tulang rusuknya patah akibat tembakan. Ia dibawa ke rumah sakit penjara. Tahtanya telah runtuh, meninggalkan dirinya dengan penyesalan, darah dan doa yang diucapkan di ambang kematian. Ini bukan lagi tentang mencari uang, ini tentang mencari pengampunan untuk jiwa yang hancur. Setelah melalui serangkaian perawatan intensif di rumah sakit penjara, Vince Fakhari dipindahkan ke penjara utama, yaitu penjara keamanan tinggi Yatala. Meskipun ia adalah korban penembakan, masa lalunya yang kelam memastikan ia dijebloskan ke sel isolasi, tempat terberat dalam sistem penjara. Sendirian, tanpa kekuasaan, tanpa pengikut, dan yang paling menyakitkan, tanpa putranya. Pengadilan menolak permohonan jaminannya. Mantan bos mafia yang pernah ditakuti itu dipaksa menghadapi momen terberatnya. Ia harus menyaksikan pemakaman putranya sendiri melalui siaran televisi di ranjang rumah sakit penjara. Rasa sakit kehilangan itu tak terbayangkan. Ia tidak bisa melakukan ritual terakhir, tidak bisa memandikan jenazah putranya, tidak bisa mengucapkan selamat tinggal secara layak. Momen itu adalah penghancuran ego dan rasa bersalah yang tak tertahankan. Ia menyadari sepenuhnya bahwa kehidupan kriminalnya telah membawa maut pada orang yang paling ia cintai. Sel isolasi itu, yang seharusnya menjadi tempat hukuman terberat, justru menjadi tempat di mana hidayah mulai bersemi. Di sana, Vince mulai tenggelam dalam pembacaan Al-Quran yang ia miliki. Ia membaca setiap ayat dengan mata yang penuh penyesalan, mencari jawaban atas kekosongan yang ia rasakan selama hidupnya, dan mencari cara untuk meringankan beban rasa bersalah atas kematian anaknya. Sekitar 2,5 hingga 3 bulan di sel isolasi, mujizat itu tiba. Saat membaca, ia sampai pada surah Ali Imran ayat 145. Ayat itu berbunyi, "Tiap-tiap jiwa itu akan merasakan mati dengan izin Allah, dan segala sesuatu itu sudah tertulis." Momen itu digambarkan Vince sebagai pelepasan yang instan dan memakjubkan. Saat ia membaca bagian, segala sesuatu itu sudah tertulis, beban berat yang selama ini menekan pundaknya, rasa bersalah, kecemasan, depresi, dan terutama keinginan balas dendam, tiba-tiba lenyap. Seketika itu juga, ia bisa bernafas lega.
Berat di pundak saya hilang dalam hitungan detik, kenangnya. Ia tidak menangis karena kesedihan, melainkan karena kebahagiaan dan rasa syukur yang luar biasa. Air mata mengalir deras selama hampir 1 jam penuh. Perasaan itu adalah seperti dilepaskan dari rantai kegelapan yang mengikatnya selama bertahun-tahun. Ia merasa seolah-olah Allah telah mengangkatnya dari kegelapan yang pekat. Vince menggambarkan perjalanan spiritualnya seperti mendaki gunung yang curam. Ia terus merangkak dan mencakar-cakar dengan gigi dan kuku, sementara serigala atau emosi kesehatan mental siap menerkamnya dari bawah. Al-Quran adalah tali penyelamat yang ia pegang. Di sel penjara, ia akhirnya menemukan apa yang tidak bisa dibeli oleh 20 juta dolar. Kedamaian sejati. Momen itu mengukuhkan hubungannya dengan Allah. Ia memohon ampunan atas semua dosa-dosanya. Di tengah kegelapan penjara, ia menemukan cahaya. Inilah titik balik yang mengubah mantan bos mafia menjadi seorang mu'alaf yang sepenuhnya berserah diri. Hidayah yang dialami Vince Fakari di sel isolasi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Benihnya telah ditanam jauh sebelum tragedi penembakan. Awal mula ketertarikannya pada Islam terjadi ketika ia berselisih dengan salah satu kelompok gengnya. Untuk memperkuat posisinya, Vince menjalin aliansi dengan sekelompok orang Irak di Perth, yang ia yakini adalah kelompok Scalping Kings. Saat bekerja sama dengan mereka, Vince menyaksikan ritual yang sama sekali asing, syalat. Ia melihat mereka membersihkan diri, berwudu, berdiri, ruku dan sujud. Dalam pandangan Vince, mereka bukan hanya umat beragama, tetapi pejuang atau warriors yang mengagungkan Tuhan mereka. Yang membuat Vince benar-benar tertarik adalah saat mereka mulai berbicara tentang Nabi Muhammad, Ali yang ia sebut Ali yang Agung, dan terutama Nabi Isa atau Yesus dan Maryam atau Bunda Maria. Sebagai Katolik Roma, Vince mengira ia tahu segalanya tentang Yesus. Namun, ia terkejut ketika mereka mengatakan, "Kami mencintai dan menghormati Yesus." Mereka menjelaskan bahwa ada satu surah penuh dalam Al-Quran, yaitu surah Maryam, yang menceritakan kisah Bunda Maria, sesuatu yang jarang disinggung dalam Alkitab. Mereka juga menekankan bahwa dalam Islam, Yesus adalah seorang rasul, bukan Tuhan. Hal ini memicu gejolak batin Vince. Ia mulai membandingkan ajarannya dengan praktik Katolik yang ia jalani. Di satu sisi, Alkitab mengatakan Yesus berkata, "Jangan sembah aku, jangan makan babi, dan jangan minum alkohol." Di sisi lain, umat Katolik melakukan sebaliknya. Mereka menyembah patung dan minum alkohol. Kebenaran yang selama ini tertutup oleh budaya dan tradisi mulai terkuak. Pada pagi ketiga pertemuannya dengan kelompok Muslim tersebut, Vince merasa sudah cukup. Ia menutup pintu dan menyatakan, "Aku sudah selesai. Hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah, dan Yesus adalah seorang rasul." Dengan penuh semangat, ia meminta, "Bagaimana cara saya menjadi Muslim?" Di sana, tanpa ragu, ia mengucapkan syahadat atau kalimat pengakuan keesaan Tuhan dan kenabian Muhammad dengan lancar dan tanpa kesalahan. Ia langsung memeluk kedua temannya dan berteriak, "Allahu Akbar." Hubungannya dengan Islam semakin kokoh setelah momen spiritual di penjara. Namun, kisah hidayah Vince tidak berakhir padanya. Setelah dibebaskan dan dideportasi, kabar buruk menghantamnya. Ibunya, yang selalu menjadi sahabat terbaiknya, didiagnosis menderita kanker stadium 4. Vince membawanya ke Malaysia. Meskipun ibunya adalah Katolik taat, Vince tidak pernah berhenti mendakwahinya dengan lemah lembut. Ia tidak menggunakan Al-Quran, tetapi menggunakan Alkitab sebagai dasar. Menanyakan, "Mama, Yesus berkata jangan sembah dia. Lantas mengapa kita menyembahnya?" Hari demi hari, ajaran itu meresap, hingga pada akhirnya ibunya mengakui, "Anakku, Yesus Kristus bukanlah Tuhan." Yang paling mengharukan, Ibunda Vince, meskipun sedang sakit parah, mengucapkan syahadat, dan ia pun wafat sebagai seorang muslimah. Allah mencintainya sedemikian rupa, sehingga ia meninggal dengan akhir yang indah, atau husnul khotimah. Ia wafat dengan damai dalam tidurnya, menjelang subuh,
pada hari Jumat di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ia dimakamkan di sebuah masjid baru sebagai muslimah sejati. Vince Vaccari, yang hidupnya pernah menjadi simbol kehancuran dan kejahatan, kini menjadi bukti hidup bahwa seorang raja jalanan bisa mendapatkan ampunan dan bahkan mewariskan hidayah terindah kepada ibunya. Ia kini menggunakan waktunya untuk melakukan kerja amal, menjalankan NGO Sahabat 99, berfokus pada dakwah dan pertolongan bagi sesama. Sebuah perjalanan dari mafia ke masjid. Sobat Cahaya Umat, kita telah menyaksikan kisah hidup yang luar biasa. Perjalanan Vince Vaccari dari bos mafia yang tak terkalahkan menjadi seorang hamba yang berserah diri. Pesan moral terbesar dari kisah ini sangatlah jelas. Vince mengejar kemuliaan dunia, kekayaan dan rasa hormat dengan segala cara, namun semua itu hanya mengantarkannya pada kekosongan abadi. Dan yang lebih buruk, tragedi mengerikan yang merenggut nyawa orang terkasihnya. Ia telah menggunakan kekuasaannya untuk menggali kuburan sendiri. Namun, Allah yang Maha Pengasih menunjukkan bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni. Hidayah datang bukan di istana mewah, melainkan di sel penjara yang sunyi melalui sehelai Al-Quran. Kunci kedamaian sejatinya tidak terletak pada tumpukan uang atau kekuatan senjata, melainkan pada keimanan dan kepasrahan kepada takdir yang sudah tertulis. Kisah Vince adalah harapan bagi kita semua. Jangan menunggu sampai Anda hancur total, sampai Anda berada di titik terendah untuk mencari cahaya. Mulailah perjalanan spiritual Anda sekarang. Mantan raja kriminal kini mendedikasikan hidupnya melalui organisasi Sahabat 99, membuktikan bahwa seorang kriminal pun bisa menjadi pelayan Tuhan yang memberi manfaat bagi umat. Terima kasih banyak sudah menyimak kisah penuh hikmah ini hingga akhir. Jika Anda tersentuh, jangan simpan inspirasi ini sendirian. Tolong like video ini, share kepada teman dan keluarga Anda, dan tinggalkan komentar di bawah. Pelajaran apa yang paling berkesan bagi Anda dari kisah Vince Vaccari? Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.